Tahukah kamu apa itu CSSF? Ya, Clement Suleman Scholarship Fund. CSSF adalah wadah bagi Ukrida dalam menyalurkan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang mempunyai keinginan kuat untuk kuliah di Ukrida namun kurang mampu secara finansial. Nama Clement Suleman diambil dari tokoh GKI, yaitu almarhum Pendeta Clement Suleman, salah satu pemrakarsa berdirinya Ukrida. Beasiswa ini sudah memberikan ribuan bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan, khususnya kepada anggota jemaat GKI melalui pengajuan klasis Sinode GKI Wilayah Jawa Barat. Berikut adalah testimoni dari mahasiswa dan alumni penerima beasiswa yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga aktif mengembangkan kemampuan soft skill-nya. Saya adalah Vanencia Magdalena. Saya adalah seorang mahasiswi Ukrida, jurusan Teknik Industri angkatan 2018 yang menjadi penerima beasiswa klasis Jakarta Utara. Menjadi bagian dari penerima beasiswa ini merupakan salah satu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dan sangat saya syukuri. Karena saya jadi bisa membantu meringankan beban kedua orang tua saya, khususnya dalam masalah finansial dalam membiayai perkuliahan saya. Selama 4 semester di perkuliahan ini, beasiswa klasis juga sangat memotivasi dan membantu saya untuk tetap memberikan usaha yang terbaik dalam menjalani hari-hari saya di perkuliahan. Hai, nama saya Renat Unwaru. Saat ini saya bekerja sebagai Functional Consultant di PT Anabatik Technologies. Saya adalah alumni Ukrida, program studi Teknik Informatika angkatan 2010 yang pernah menerima beasiswa CSSF. Melalui beasiswa yang diberikan, saya mendapat kesempatan untuk menjalani pendidikan saya di bangku kuliah di tengah kondisi ekonomi keluarga saya yang lemah. Selama saya menjalani studi sejak semester awal hingga lulus, beasiswa CSSF selalu mendukung saya untuk tidak khawatir terhadap biaya pendidikan, sehingga saya bisa fokus untuk belajar dan bergabung dalam berbagai aktivitas di kampus. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi salah satu donatur CSSF, bisa dilakukan secara rutin melalui mekanisme auto-debit rekening BCA minimal Rp10.000 atau menyetorkan secara langsung ke nomor rekening berikut ini. Info selanjutnya, silakan menghubungi nomor berikut. Khusus untuk donatur tetap akan diminta mengisi form yang sudah kami siapkan. Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Pada hari ini kita merayakan Minggu Kristus Raja dengan tema Raja yang Menggembalakan. Pelayan firman Tuhan pada hari ini adalah Pendeta Arlianus Larosa. Mari kita siapkan hati dengan bersaat teduh. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berhimpun menghadap Sang Raja dan puji namanya. Yesus telah bangkit dari hidup.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagimu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Saudaraku, melalui Minggu Kristus Raja kita diingatkan kembali bahwa Kristus adalah Raja alam semesta. Ia akan datang kembali dalam kemuliaannya untuk menghakimi saya dan saudara dengan ukuran yang tidak lazim, yaitu berdasar pada kehidupan yang memberi dan peduli kepada yang tersisih dan lemah. Ukuran ini dipakai sebab Kristus Sang Raja telah menjadi gembala yang peduli terhadap kita semua. Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Gembala kami yang agung, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Secara jasmani, Engkau telah membawa kami ke padang rumput-rumput yang hijau dan sumber air. Secara rohani, Engkau telah menyelamatkan dan menuntun kami ke jalan yang benar. Pada saat ini kami menyadari jika kami belum menjadi domba yang taat,
Pikiran jahat seringkali merasuki kami sehingga kami tersesat. Di dalam keseharian, terkadang kami abai terhadap sesama, khususnya para anggota keluarga kami. Kami lebih suka diperhatikan dan enggan untuk memperhatikan mereka. Ya Bapa, ampunilah kami. Kiranya kuasa Roh Kudus memimpin kami untuk menjadi domba-domba yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung, kami memohon. Amin. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 98 ayat yang ketiga. Demikian, Allah mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah kita. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Saudaraku, pengampunan telah diberikan kepada kita semua. Marilah kita mengagungkan nama Tuhan Sang Penebus sambil memohon kiranya citra Tuhan Sang Gembala melekat di dalam diri kita semua. Bapa
Mari kita siapkan Alkitab kita dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Sebelum baca Alkitab dan mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Raja yang dahsyat, saat ini kami datang hendak mendengarkan titah-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menata hati kami agar kami mencintai hukum-hukum-Mu dengan menegakkan keadilan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46, demikian Injil Tuhan Yesus. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyala ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara anggota Jemaat Kepedulian Bapak Simpatisan yang sekarang ini ada di rumah masing-masing, namun bersama-sama dalam jam yang sama ini kita beribadah kepada Tuhan sebagai sebuah persekutuan. Berada di tempat yang berbeda, tapi kita adalah satu keluarga jemaat Kepaduri yang bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada hari dan saat ini. Hari ini adalah minggu terakhir atau penutup atau puncak dari kalender liturgi gereja.
Minggu depan kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama yang adalah awal permulaan dari tahun gerejawi. Minggu terakhir sebelum awal tahun liturgi, gereja ini dikenal sebagai Minggu Kristus Raja. Merayakan Minggu Kristus Raja di ujung tahun liturgi gereja mencerminkan pengakuan gereja bahwa Kristuslah Raja yang telah memimpin kita dalam ziarah kehidupan, ziarah iman dalam siklus tahun gerejawi yang segera akan kita lalui. Tidak hanya itu, dengan ini kita juga yakin bahwa Kristus Sang Raja yang akan memimpin kita memasuki perjalanan spiritual baru di sepanjang tahun liturgi gereja yang baru sampai nanti ia datang. Sampai nanti ia datang untuk yang kedua kalinya dan menghakimi seluruh penghuni, seluruh yang ada di dalam alam semesta ini. Pada saat yang sama kita harus menegaskan bahwa konsep raja yang digambarkan dalam dunia ini berbeda sama sekali dengan konsep raja yang dibawa atau yang hadir dalam pemerintahan, dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kristus Sang Raja tak memerintah dengan cara-cara yang dipakai oleh para pemimpin, para raja-raja dunia ini. Tuhan Yesus memang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Namun cara penghakimannya berbeda sama sekali. Bacaan kita menyatakan bahwa ia menghakimi seperti seorang gembala. Ia, Tuhan Yesus Sang Raja itu akan menghakimi sebagai seorang gembala. Matius 25 ayat 32 sampai 33 mencatat demikian. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara-saudara, ini pesan pertama dari firman Tuhan pada hari ini. Kristus memang adalah Raja. Dan Sang Raja itu menempatkan dirinya, merelasikan dirinya dengan umat, dengan rakyatnya, dengan penghuni alam semesta ini sebagai gembala. Dia Raja yang menggembalakan kita dan kita adalah rakyat, umatnya, kawanan domba gembalaannya. Dengan demikian, Kristus Sang Raja akan melakukan apapun, mengerjakan apapun demi keselamatan domba-dombanya layaknya seorang gembala. Seorang gembala akan mengerjakan apapun, akan melakukan apapun demi keselamatan domba-dombanya. Sang gembala, Tuhan Yesus Sang Raja itu tak akan mengorbankan domba. Tak akan mengorbankan mereka yang berada dalam kepemimpinannya, dalam gembalaannya, demi kepentingan dirinya sendiri. Dan bahkan Tuhan Sang Raja tak punya kepentingan apapun dalam diri kita, kecuali memberikan, mengusahakan, memberikan, menyediakan, menganugerahkan keselamatan itu. Maka kita tak perlu gentar dengan bahaya apapun yang mungkin akan menghadang kita, yang mungkin akan menghajar kita ke depan. Sebab gada dan tongkat Sang Gembala akan menjaga kita, akan melindungi kita, akan menghiburkan kita dan mencukupkan semua yang kita perlukan. Tadi pada kata-kata pembukaan sudah disampaikan oleh Penatua Roni bahwa ia membaringkan kita di padang berumput hijau, memberi kita kepada air yang tenang. Ia menyediakan, mencukupkan dengan baik semua yang kita perlukan. Dan karena itu sekali lagi, kita tak perlu gentar dengan bahaya apapun yang mungkin menghadang, bahkan mungkin menghajar kita
di depan. Sebab gada dan tongkat sang gembala akan menjaga kita, menghibur kita, dan mencukupkan semua yang kita perlukan. Saudara-saudara, raja yang hadir sebagai gembala atau yang menggembalakan ini mengidentifikasi dirinya dengan mereka yang tersisih, yang disingkirkan, yang dikorbankan, yang ditindas. Firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 40 mencatat demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yang kamu lakukan kepada yang paling hina ini, engkau melakukannya kepadaku. Engkau melakukannya untuk sang raja. Yesus, raja yang menggembala, mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang disebut yang paling hina ini. Melakukan apapun kepada orang yang paling hina berarti melakukannya kepada Yesus sang raja. Sebaliknya, yang tidak dilakukan kepada yang paling hina dipandang tak dilakukan juga kepada Yesus sang raja yang menggembalakan. Yang tidak dilakukan kepada yang paling hina artinya tidak dilakukan juga kepada Yesus sang raja yang menggembalakan. Firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 45 menyatakan demikian. Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Perhatikan sekali lagi bahwa ukuran standar yang dipakai oleh sang raja dalam menghakimi adalah aksi, adalah tindakan konkret, bukan kata-kata, bahkan bukan pengakuan. Ini khas Matius. Kalau di bagian-bagian sebelumnya, ya, Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau harus memilih, bukan ortodoksi, bukan ajaran yang lurus, tetapi ortopraksis, sikap hidup yang lurus, sikap hidup yang benar, sikap hidup yang adil. Dan inilah pesan kedua dari firman Tuhan pada hari ini. Aksi, tindakan konkret kepada mereka yang disebut Tuhan sebagai yang paling hina ini. Maka jangan menghabiskan waktu hanya untuk berkata-kata tentang kebenaran. Jangan menghabiskan energi hanya untuk berteriak-teriak tentang keadilan. Juga jangan mudah percaya kepada mereka yang hanya berkata-kata tentang kebenaran. Seberapapun indahnya kata-kata atau penjelasan mereka tentang kebenaran itu. Jangan mudah percaya kepada mereka yang hanya berteriak tentang keadilan di jalan-jalan. Yang berteriak tentang keadilan di mimbar-mimbar. Di podium-podium. Yang nyaring keras berteriak keadilan, keadilan di panggung-panggung. Di layar-layar kaca, di atas truk komando aksi-aksi, jangan mudah percaya. Sebab ada orang-orang yang nyaring berteriak tentang nasib orang miskin, tetapi dia hanya berteriak. Mereka tak melakukan apa-apa bagi mereka yang miskin. Mereka malah mencari keuntungan dengan menjual berita-berita tentang orang-orang miskin. Jangan mudah percaya. Ada orang-orang yang nyaring berteriak tentang nasib buruh.
Tapi mereka hanya berteriak. Mereka tak melakukan apapun kepada para buruh ketika para buruh mengalami nasib buruk. Mereka hanya berteriak. Mereka bahkan mencari keuntungan. Mereka hidup mewah dengan menjual atau mempolitisasi nasib para buruh. Para buruh tetap yang begitu-begitu aja. Para pemimpin buruh punya mobil mewah, punya rumah mewah. Sekali lagi, jangan mudah percaya. Yang hanya berteriak entah dimanapun, termasuk di mimbar-mimbar. Jangan mudah percaya. Lihatlah apa yang mereka lakukan. Lihatlah apa tindakan mereka atas apa yang mereka katakan, atas apa yang mereka teriakkan dengan lantang itu. Sebab sekali lagi, ukuran yang dipakai oleh sang raja yang menggembala untuk melihat mana domba dan mana kambing adalah aksi, tindakan konkret. Bahkan bukan sembarang aksi, bukan sembarang tindakan, melainkan aksi kepada mereka yang disebut paling hina. Paling hina. Tapi siapakah yang dimaksud dengan yang paling hina ini? Firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36 menyatakan demikian. Sebab ketika aku lapar kau memberi aku makan. Ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Ternyata yang dimaksud dengan sang raja dengan orang yang paling hina adalah sesama kita yang lapar, yang haus, yang tak memiliki pakaian, artinya sesama kita yang miskin secara ekonomi. Ada macam-macam kemiskinan. Kemiskinan spiritual. Kemiskinan harga diri. Yang Tuhan maksud adalah kemiskinan ekonomi. Ini kelompok yang pertama. Sang raja mengidentifikasi diri dengan orang yang miskin secara ekonomi. Jadi orang yang adalah betul-betul rakyat sang raja yang menggembala, umat sang raja yang menggembala adalah mereka yang beraksi. Mereka yang melakukan sesuatu kepada mereka yang miskin secara ekonomi, yang lapar. Dan kelihatannya kita tak butuh sebuah peta. Tak butuh sebuah maps untuk menemukan mereka ada di mana. Karena mereka dengan mudah dapat kita temukan. Kelompok kedua adalah kelompok sesama kita yang sakit tadi. Ketika aku sakit. Ini sangat jelas. Orang yang sakit. Ada banyak orang yang sakit yang memerlukan pertolongan. Betul dan kita berterima kasih bersyukur. Pemerintah kita mengerjakan banyak hal untuk hal ini. Ada BPJS. Tapi kita tahu bahwa tidak semua hal juga dapat ditangani oleh pemerintah. Dan disitulah rakyat dari sang raja yang menggembalakan itu. Saudara saya dipanggil untuk melakukan sesuatu bagi mereka yang sakit. Bukan hanya mendoakan ya penting. Sangat penting. Tapi mendoakan dan mengantar mereka. Bukan hanya mengantar. Kalau mereka tak punya biaya, menolong mereka agar mereka mendapatkan akses pengobatan. Mungkin kita juga tak punya uang. Tapi kita bisa menolong mereka karena mereka mungkin tak tahu akses cara mengurusnya. Atau mereka mungkin malas mengurusnya ya.
Ya karena mungkin rada panjang waktu nungguin ya. Kita punya pengalaman tuh kalau mengurus itu. Memang lama karena banyak orang yang ngantri. Bukan sengaja diperlambat. Tapi kita tentu juga dapat memperluas makna yang sakit ini. Bukan hanya pada yang sakit secara fisik, tetapi boleh juga yang sakit secara psikologis. Saudara-saudara, banyak orang mengalami sampai pada titik stres. Karena kehilangan banyak hal sekarang. Bukan hanya penurunan penghasilan secara ekonomi. Kesendirian atau kebosanan karena putar lagi di rumah, ini lagi, itu lagi. Kebosanan yang ketika tidak dihandle menimbulkan stres. Ada yang barangkali sakit secara spiritual. Tuhan di mana? Aku udah berteriak hampir 1 tahun. Covid membuktikan Tuhan kalah. Mengalami pergumulan sakit secara spiritual. Kita dipanggil untuk melakukan aksi konkret. Bukan menghakimi mereka. Tapi menolong mereka agar kembali pulih, sehat, entah secara fisik, psikologis, maupun spiritual. Karena sang raja mengidentifikasi dirinya dengan mereka yang sakit. Apalagi yang berikut, orang asing. Orang yang punya persoalan secara sosial kalian berada atau dianggap bukan penghuni, bukan penduduk, bukan orang sini. Mungkin ada banyak orang yang mengembara atau orang-orang yang tidak punya tempat. Kita dipanggil untuk mengerjakan yang konkret. Kelompok berikut adalah kelompok yang dipenjara. Kita patut menduga bahwa yang dimaksudkan dengan yang dipenjara di sini adalah mereka yang dipenjara secara politik. Karena memperjuangkan hak-hak politiknya. Memperjuangkan hak-hak politik orang lain sesamanya. Misalnya yang perlu hak-hak ulayat. Dan seterusnya. Sang raja. Pendeknya. Mengidentifikasi dirinya dengan siapapun yang disingkirkan. Yang dipojokkan. Yang dimusuhi. Karena mereka memperjuangkan hak-hak politiknya atau memperjuangkan hak-hak politik sesamanya. Dengan mengidentifikasi dirinya dengan sesama yang miskin, yang sakit, yang punya persoalan secara sosial, yang disingkirkan karena memperjuangkan hak politiknya, maka kita diminta melakukan sesuatu yang konkret bagi sesama kita yang dalam pernyataan Tuhan disebut sebagai yang paling hina ini. Bukan hina dalam pandangan kamu karena miskin kamu hina, bukan. Tapi yang paling memerlukan, yang paling membutuhkan pertolongan. Kita diminta untuk solider dan melakukan sesuatu yang konkret untuk menolong sesama yang miskin, yang sakit, yang disingkirkan. Itulah 3 pesan firman Tuhan pada hari ini. Dalam minggu Kristus Raja. Dalam tema Raja yang menggembalakan. Pertama, tak perlu gentar dengan bahaya apapun yang menghadang bahkan menyerang di depan. Sebab gada dan tongkat sang gembala akan menjaga kita. Akan menghiburkan kita. Akan mencukupkan semua yang kita perlukan. Tentu dengan berbagai macam cara. Dan mungkin Anda salah seorang yang dipakai Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan sesama. Kedua, jangan menghabiskan waktu hanya untuk berteriak. Hanya untuk berteriak tentang kebenaran dan keadilan. Melainkan berbuat benarlah, berlaku adillah. Jangan mudah percaya kepada mereka yang berteriak lantang tentang orang-orang miskin. Orang-orang yang dianggap dirugikan. Misalnya para buruh. Lihatlah apa yang mereka lakukan. Ketiga, lakukanlah sesuatu yang konkret bagi sesama yang miskin, yang sakit, yang disingkirkan karena memperjuangkan hak-hak politik. Sebab Tuhan
Sang Raja yang menggembalakan memang memanggil kita untuk itu. Kiranya Sang Raja yang menggembalakan itu akan menolong kita, menguatkan kita, menjalankan panggilannya. Saat teduh bagi kita. Kesaksian melalui sebuah nyanyian oleh TKK11 PPK Penabur Jakarta. Kau
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Setelah mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang terus mengasihi kami, menjagai kami dari berbagai macam hal-hal yang mengancam hidup kami, menyediakan bagi kami apa yang kami perlukan dalam hidup ini, memberikan kami kegembiraan dan damai sejahtera dalam melewati berbagai pergumulan-pergumulan hidup, bahkan keselamatan kekal Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam syafaat kami hari ini kami datang membawa ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami. Pemerintah kami bekerja keras. Pimpinan negara kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri dan gubernur di berbagai tempat melakukan hal-hal yang mesti dikerjakan agar mata rantai penyebaran COVID-19 ini boleh segera dapat diputus. Paling tidak penularannya menjadi semakin terbatas. Maka berikanlah kerjasama yang baik supaya apa yang sudah dirancang, disiapkan oleh pemerintah pusat dapat disambut, dilaksanakan oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota, supaya seluruh gerak langkah dalam menangani COVID-19 boleh berjalan seiring tanpa mengabaikan kebutuhan-kebutuhan khusus di daerah-daerah masing-masing. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan GKI Kepaduri dengan seluruh pelayanannya. Biarlah Tuhan yang akan menolong para gembala jemaat, para pendeta dan penatua, supaya dengan kerjasama yang baik, daya kreatif yang semakin tinggi, mereka boleh terus melakukan hal-hal yang dapat merawat terus kehidupan spiritualitas umat di tengah-tengah pandemi ini, ketika kami tidak bisa bersama-sama berada di gereja. Dan bila melalui alat-alat yang dimanfaatkan, media-media online, sapaan-sapaan dari gembala boleh sampai kepada umat, sehingga meskipun jarang bertemu secara langsung, tapi kami terikat sebagai sebuah keluarga yang saling menguatkan, yang saling bekerja sama untuk terus menjalankan tugas panggilan gereja, bahkan ketika kami tak dapat bertemu secara langsung. Umat Tuhan yang mengalami berbagai macam pergumulan, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Engkau hiburkan yang sedih karena kehilangan keluarga. Engkau berkati dan berikan daya kreatif kepada mereka yang mengalami penurunan apalagi kehilangan penghasilan. Berikan kami Roh yang kudus supaya kami dapat sungguh-sungguh dapat saling berbagi, saling menolong, memanfaatkan media yang telah disiapkan jemaat untuk berbagi kesempatan agar usaha-usaha yang dikerjakan umat Tuhan di tempat boleh saling dibagikan kepada yang lain dan saling menolong dengan saling berbagi hasil-hasil yang bisa dikerjakan dan membeli produk-produk yang diperlukan oleh masing-masing keluarga. Sebagaimana jemaat mula-mula saling berbagi roti, saling berbagi kehidupan, supaya dengan demikian kehidupan bersama dapat terus terpelihara. Ya Tuhan, berkati semua anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur atas berkat Tuhan bagi mereka
yang telah melewati 1 tahun usia lagi. Dan biarlah pada usia yang baru mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka pun semakin kokoh dalam menghadapi aneka pergumulan yang ada di hadapan kami pada saat ini. Bapa Surgawi, lindungi seluruh kami, baik jemaat Tuhan bahkan seluruh warga negeri kami, supaya bersama-sama dengan pemerintah kami boleh bergerak bersama supaya dampak-dampak negatif dari COVID-19 seperti pada masalah ekonomi dapat kami tangani bersama, bekerja sama, sehingga dengan demikian kami tetap survive. Kami tetap dapat bertahan hidup, dan oleh itu kehidupan sosial kami, relasi kami sebagai antar warga dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan pun dapat tetap terawat dengan baik. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami jauh dari sempurna, sempurnakanlah, karena doa ini kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pula bersuka cita. Mari kita bawa persembahan syukur kita dan menaikkan pujian, mari puji Raja Sorga. Namanya
Mari kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan, baik jasmani maupun rohani. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Terimalah ya Bapa, dan jadikanlah hidup kami sebagai saluran berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Raja dan Gembala Agung, kami bersyukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, di tengah penantian kita akan kedatangan Sang Raja yang kedua kali dan di tengah pandemi yang sedang dihadapi, marilah kita bagikan kasih kepada yang membutuhkan. Mintalah kepada Tuhan agar kita memiliki hati yang tulus. Saudara-saudara, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.